Assalamualaikum, selamat pagi rekan Dakta. Kita akan talkshow bersama Halal Corner dengan tema titik kritis kombucha nih rekan Dakta. Apa kombucha itu? Nanti rekan Dakta juga dapat bergabung ya di 0815 11 107 107 atau bisa nanti live Instagram di @radiodakta dan di @halalcorner bersama kami live Instagram bersama tim Media News Halal Corner Mbak Ruli Retno. Nanti rekan Dakta bisa bergabung bersama kami ya ke pukul 9 nanti. Kami juga masih menantikan sambungan komunikasi kami bersama Mbak Ruli yang sebentar lagi juga akan live ya rekan Dakta terkait dengan kombucha. Apa itu kombucha? Rekan Dakta juga dapat bergabung bersama kami. Iyalah. Ada suaranya. Kok nggak ada sih? Keluarkan. Ada suaranya. Ada suaranya kemana? Lu lagi channel. Ya, kok nggak dapat bergabung sih? Belum. Kan udah aku colokin. Namanya dakta.com. Semua informasi soal Assalamualaikum Mbak Ruli. Waalaikumsalam Mbak Ufi. Apa kabar? Tunggu sebentar ya. Iya, oke. Dan nambah informasi di dakta.com. Kita juga bisa mendengarin siaran radio Dakta 107 FM. Keren kan? Diklik ya, www.dakta.com. Siap. Portal berita dakta.com menghadirkan berbagai informasi mengenai Bekasi, pendidikan, politik, teknologi, dan keislaman. Rekan Dakta bisa mendapatkan informasi dalam sebuah genggaman dengan mengklik www.dakta.com. Dakta.com, member of Dakta Media Group. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan talkshow bersama Halal Corner rekan Dakta dengan tema titik kritis kombucha. Sudah live bersama kami tim Media News Halal Corner, ada Mbak Ruli Retno. Assalamualaikum Mbak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ufi? Alhamdulillah baik, kabar baik juga Mbak Ruli ya. Alhamdulillah, senang banget hari ini bisa gabung lagi sama Radio Dakta. Amin, amin, terima kasih. Kita akan membahas terkait dengan titik kritis kombucha. Nah, ini kan, apa sih itu Mbak? Bentuknya dan seperti apa ini? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para followernya Radio Dakta semua, semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi pagi ini kita mau ngobrolin soal kombucha nih. Jadi seiring dengan peningkatan gaya hidup sehat masyarakat, kombucha itu sekarang lagi tren ya. Karena salah satu minuman yang benar-benar banyak berpengaruh untuk kesehatan, terutama untuk detox metabolisme dan bisa mengatasi berbagai penyakit. Tapi di samping itu ada banyak juga titik-titik kritis yang perlu kita khawatirkan. Walaupun sebenarnya pembuatannya gampang banget ya, cuman dari teh, terus dikasih kultur, udah semua orang bisa bikin di rumah. Nah, Mbak Ufi sendiri gimana? Tertarik nggak? Baik-baik, silakan Mbak dilanjutkan. Ini semakin menarik juga bagi masyarakat. Seperti apa, mungkin teh atau apa begitu yang memang harus kita gali lebih lanjut, Mbak. Oke, jadi kombucha ini sebenarnya kan minuman fermentasi. Sekarang kan lagi marak hal-hal yang berbau fermentasi karena memang bagus untuk menyeimbangkan metabolisme tubuh. Baik itu makanan fermentasi, minuman fermentasi, bahkan ibaratnya pembersih-pembersih pun sekarang dari fermentasi dibuat untuk pembersih-pembersih di rumah. Karena tujuannya memang untuk menyeimbangkan hidup dengan lingkungan. Nah, dari kombucha itu sendiri,
kita yang harus dikritisi tentang halalnya, ya. Iya, silakan. Oh ya, dari kombucha itu sendiri yang harus dikritisi halalnya itu ada di bagian bahan, proses, sampai ketika kita membeli jadi pun kan ada dijual di masyarakat yang udah jadi kombucha, itu juga tetap harus dikhawatirkan halalnya. Karena dari proses dan yang sudah jadi pun kita mengkhawatirkan kandungan alkohol di dalamnya. Karena fermentasi sangat sensitif dengan kandungan alkohol itu tadi. Banyak kan produk-produk fermentasi biasanya yang sulit mendapatkan sertifikat halal pun karena keserempet di kadar alkohol itu tadi. Ya. Ya, begitu Mbak Ovi. Baik. Tadi sepertinya terputus sedikit, Mbak. Bisa diulang kembali? Ya, untuk kombucha itu sendiri, yang paling banyak harus dikhawatirkan itu adalah kandungan alkohol di dalamnya, yang biasanya membuat kombucha mendapatkan sertifikat halal. Karena prosesnya itu sendiri memang pasti menghasilkan alkohol. Jadi pembuatannya itu walaupun sangat mudah, dan banyak dijual di masyarakat, yang kita khawatirkan adalah kadar dari alkoholnya itu sendiri. Meskipun kadarnya 0,06 sekian persen, tetap aja pasti ada kandungan seperti itu ya Mbak ya? Nah, betul. Cuman kalau untuk dari fatwa MUI di tahun 2018 bahwa minuman fermentasi itu selama tujuannya bukan untuk membuat khamar, masih ada kadar alkohol yang diizinkan gitu. Untuk kadarnya berapa Mbak yang masih diizinkan? Kalau dari MUI di fatwanya disebutkan untuk minuman dan makanan fermentasi, alkohol yang diizinkan adalah 0,5% dan itu masih disanggupin oleh si kombucha itu sendiri. Jadi hanya memang ada batas-batas tertentu ketika kita membuat yang membuat kandungan alkohol itu jadi boleh dan tidak boleh. Jadi kalau misalnya masyarakat ingin membuat sendiri di rumah, itu bisa banget gitu ya, asal memperhatikan kaidah-kaidahnya. Jadi banyakin dulu baca literatur-literatur, di mana biasanya di literatur itu jurnal-jurnal menyebutkan bahwa batas untuk boleh alkohol yang diizinkan menurut fatwa MUI dan boleh digunakan untuk muslim itu biasanya maksimal di 15 hari gitu. Kalau sudah melewati itu, biasanya kadar alkoholnya udah lebih dari 0,5 gitu. Baik. Kayaknya sangat keren sekali kombucha ini Mbak ya? Iya, benar. Karena efeknya sendiri kan awalnya dulu tuh cobain karena bagusnya cerita-cerita dari teman-teman, awalnya beli. Jadi nyari-nyari juga mana yang udah ada sertifikat halalnya, beli. Oh, ternyata memang sepengaruh itu untuk kesehatan saya gitu. Jadi baru kemudian saya coba bikin sendiri di rumah dan ternyata memang mudah aja bikinnya. Cuman setelah membaca-baca literatur memang harus diperhatikan banget pembuatannya itu harus berapa hari tank harus selesai gitu. Kalau sampai lebih 1 hari aja kadar alkoholnya udah bisa lebih gitu. Oke, baik. Meskipun buat sendiri juga harus diteliti ya. Tapi kan kalau kita beli, kita nggak tahu itu bagaimana untuk prosesnya. Mungkin kan karena bilang ke fermentasi dan lain sebagainya nih Mbak. Iya, jadi kalau untuk beli, yaitu memang kritisnya di situ. Kalau untuk beli, saya sarankan yang sudah punya sertifikat halal MUI, yang udah uji lab, karena memang ada produk-produk yang memerlukan uji lab untuk yang mengandung unsur-unsur yang dikhawatirkan. Jadi misalnya kayak mungkin yang pernah viral beberapa waktu lalu ya, minuman dari anggur ya, yang disebut wine halal apa segala macam, yang dikhawatirkan oleh masyarakat, ya. Atau mungkin ada yang jual minuman nabis, itu minuman-minuman fermentasi yang disarankan untuk diuji lab dulu. Mungkin itu baiknya kita membeli yang memang udah ada logo halalnya. Kalau misalnya mau bikin sendiri, bisa disesuaikan dengan literatur. Tidak lebih dari 15 hari. Jadi dari 7 hari ke atas sudah bisa dipanen. Biasanya kita bisa atur-atur sendiri supaya kadar alkoholnya itu akan berhenti ketika kita panen di hari ke-15 gitu. Baik.
Baik. Nah, ini kan kalau kombucha sendiri ada teh, ragi, dan gula yang dicampurkan kemudian difermentasi lebih dari selama sepekan ataupun lebih. Nah, kalau kita lihat dari tehnya, raginya, dan gulanya ini menjadi titik kritis juga ya Mbak ya. Kemudian kalau dijadikan satu juga tambah lagi titik kritisnya. Bagaimana kalau melihat bahan-bahan ini Mbak? Iya, kalau dari bahan-bahan sendiri, walaupun sangat simpel ya, cuman tetap harus dikritisi. Jadi kalau misalnya dari gula, otomatis gulanya harus yang bersertifikat halal, jangan beli yang curah. Kalau yang curah kan kita nggak tahu ya, itu dari produksi mana, udah punya sertifikat halal atau belum gitu. Kemudian dari tehnya sendiri, kalau teh sebenarnya itu udah pasti halal ya, karena cuman daun teh dikeringkan. Cuma kan kadang kita pakai teh celup ya. Teh celup, nanti kantong celupnya udah pasti halal apa enggak gitu. Kantong celupnya kan dari kertas gitu ya. Nah, jadi ada baiknya kalau beli teh juga teh yang kemasannya udah bersertifikat halal gitu. Yang teh yang celup itu ya udah ada label halalnya. Cuman insya Allah ya kalau di Indonesia teh dan gula ini yang halal udah banyak lah ya di mana-mana gitu. Mungkin kalau dari segi kulturnya, kultur jamur yang untuk orang bilangnya Scooby itu untuk pembuatan kombucha. Itu kalau misalnya hanya dibuat skala rumahan yang benar-benar dari bahan-bahan yang seperti kita sebutkan tadi, insya Allah itu adalah positive list. Jadi itu adalah produk halal karena cuma campuran dari bakteri dan jamur ragi. Tapi kalau itu adalah kultur yang dibuat dari skala mikrobia yang biasanya dikembangkan di lab dengan nutrien segala macam yang tidak pasti halal, otomatis kita harus memastikan kultur itu sendiri asalnya dari mana gitu. Jadi akan lebih baik memang yang dibuatnya secara tradisional manual biasa, tidak dikembangkan secara mikrobia begitu. Baik. Jadi mendingan buat sendiri ya Mbak ya? Iya. Lebih aman sih kalau misalnya pun mau beli di luar dipastikan halalnya, karena memang walaupun sesimpel itu ya ternyata ada juga yang harus dikritisin gitu. Baik. Kenapa sih Mbak harus tren kombucha ini Mbak di Indonesia? Apakah memang asli Indonesia sendiri atau mungkin dari negara lain kemudian viral di Indonesia Mbak? Iya, jadi awalnya itu sebenarnya ini minuman dari Asia Timur ya, dari Jepang gitu, yang banyak menghasilkan teh kan gitu. Jadi inovasi teh-tehan itu dari zaman dulu itu sudah ada dari Jepang gitu ya. Kemudian berkembangnya ke Eropa, baru kemudian malah ke tempat kita ini kayak baru-baru aja, bukan baru sih, cuman yang viralnya aja sih baru-baru aja. Walaupun sebenarnya udah masuk lama di Indonesia, cuman karena sekarang tren kesehatan lagi naik daun kan, jadi makin ternama lah itu si kombucha ya. Jadi kalau di Jepang sendiri sebenarnya udah terkenal banget, apalagi di Eropa. Dia kan dari Asia Timur ke Eropa dulu, ke Jerman, ke Rusia gitu. Nah, itu tujuannya adalah memang untuk metabolisme tubuh, untuk detox, untuk mengatasi berbagai penyakit, terutama di masalah pencernaan. Jadi, kalau kita minum, katanya ke seluruh tubuh. Dia kayak menyeimbangkan apa-apa yang nggak benar di dalam tubuh kita, gitu. Baik. Tapi kalau dilihat dari sisi manfaatnya, pakai juga bagus ini Mbak, kombucha ini? Iya, Masya Allah, bagus banget. Jadi ternyata ada cara mudah ya jaga kesehatan gitu ya. Baik, jadi minum teh aja ya. Iya. Jadi kalau kita mikirnya ya, kan teh kan biasa aja gitu ya. Apalagi kadang untuk orang yang menderita diabetes kan menghindari banget gulanya ya. Tapi justru setelah dijadikan kombucha, efeknya tuh kebalikannya. Justru bagus banget buat menurunin kadar gula dalam darah gitu. Justru bagus buat diabetes kalau udah jadi kombucha gitu. Karena sudah fermentasi tersebut Mbak ya, bukannya gulanya tambah tinggi ya Mbak ya? Kalau untuk bikin kombucha itu justru makanan si jamur, bakterinya itu adalah gulanya. Karena itu difermentasi selama berhari-hari itu memberi waktu untuk si jamur itu menyantap si gula. Jadi akhirnya gulanya berubah menjadi zat-zat yang dapat bagus untuk tubuh gitu. Baik. Tapi kalau rekomendasi dari MUI bagaimana Mbak terkait dengan maraknya kombucha ini Mbak? Kalau dari MUI sendiri, karena memang sudah dicek berdasarkan hasil jurnal-jurnalnya banyak dari MUI sendiri, selama itu tidak melebihi batas 0,5% alkohol, diizinkan untuk dikonsumsi begitu.
karena tidak membahayakan untuk kesehatan dan lebih halal. Baik, baik. Mbak, tadi mengatakan tidak lebih dari 15 hari ya Mbak ya, untuk kombuchanya saat proses fermentasinya. Memang itu secara otomatis kadar alkoholnya juga akan naik Mbak ya? Iya, jadi selisih sehari aja itu alkoholnya naik. Jadi alkohol itu biasanya terbentuk dari 7 hari ke atas, karena 7 hari itu udah bisa dipanen kombucha. Jadi ini berdasarkan jurnal-jurnal yang banyak di riset orang, biasanya di hari ke-20 itu udah 0,5 lebih. Cuman untuk kehati-hatian, biasanya beberapa jurnal menyebutkan sampai 15 hari aja. Itu di atas 15 hari itu udah 0,5 lebih, 0,6, 0,6. Jadi dia akan naik terus seiring waktu. Baru kemudian di hari ke-30 dan sampai 60 nanti dia akan mati karena udah terlalu tinggi gitu. Baik, baik, baik. Nah, kalau untuk mengetahuinya apakah saat tercampur semuanya menunggu 15 hari atau bagaimana nih Mbak? Untuk proses pembuatannya. Ruli? Mbak Ruli? Ya, masih menunggu sambungan kembali rekan Dakta dari Mbak Ruli. Ini terkait dengan titik kritis halal atau haram kombucha ini. Nanti kita akan coba kembali rekan Dakta ya bersama Mbak Ruli. Nanti rekan Dakta juga dapat bergabung bersama kami. Apakah sudah pernah mencoba kombucha ini rekan Dakta ya? Ini fragmentasi antara teh, ragi, dan juga gula yang bisa dikonsumsi. Tentunya banyak sekali katanya manfaat-manfaat yang diperoleh jika rekan Dakta ini mengkonsumsi teh kombucha tersebut. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Kita jeda sejenak untuk informasi berikut ini. Umroh terjadi lagi. Kali ini lihat Debbie, kasihan ya Bi lihat korban-korban travel ini. Padahal mereka sudah membayangkan akan segera ke Baitullah. Iya Mi, makanya sekarang kalau mau umroh, pastikan travel dan fasilitasnya harus jelas. Semoga Allah mudahkan kita ya Bi. Suatu saat nanti kita bisa berkunjung ke Baitullah. Amin. Radio Dakta bekerja sama dengan Aspur Travel dengan izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia siap membantu ibadah umroh Anda. Tersedia umroh reguler September hingga Desember 2023. Syarat pendaftaran antara lain memberikan berkas fotokopi KTP, kartu keluarga, foto berwarna 4x6 dan paspor asli. Fasilitas untuk jamaah, visa umroh, tiket pulang pergi, pesawat Saudi Airlines, hotel berbintang, mutawif dan tour leader berpengalaman. City Tour Mekah dan Madinah, transportasi bis AC, makan 3 kali sehari, air zam-zam 5 liter, perlengkapan umroh, koper, tas kabin, tas paspor, kain ihram dan mukena. Dengan dapatkan hadiah menarik khusus untuk Anda yang mendaftar di bulan ini. Info dan pendaftaran umroh hubungi Radio Dakta 0815 11 107 107 atau 021 880 7426 atau 27. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam.
rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7113633748 atas nama CV Dakta Promusindo. Untuk informasi, hubungi 021 880 7426 atau 880 7427 melalui WA 0815 11 107 107. Akikah berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Ya, Dakta sudah tersambung kembali dengan Mbak Ruli Retno. Kita lanjutkan kembali terkait dengan kombucha. Silakan rekan Dakta bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Mbak Ruli, ketika kita ingin mengkonsumsi kombucha ini harus menunggu berapa hari, Mbak? Apakah ketika sudah dicampur hari berikutnya sudah boleh? Karena kan takutnya nanti kadar alkoholnya itu akan semakin tinggi, Mbak. Silakan. Oke, jadi setelah pembuatan itu kan yang paling disarankan itu adalah 7 sampai 15 hari difermentasi. Setelah itu kita akan panen. Panen itu dalam artian kita pindah isinya ke botol lain, kita simpan di kulkas, kemudian si kultur bakterinya, jamurnya tadi bisa kita pindah ke tempat lain. Biasanya orang-orang menyebutnya kita kalau nyimpen itu namanya di hotel Scooby katanya gitu. Kalau sedang tidak dibuat ya, kalau misalnya dibuat ke toples-toples kayak gitu, dia akan bikin lagi gitu. Nah, setelah kita simpan di kulkas, itu bisa dikonsumsi maksimal 200 ml per hari. Jadi, nggak boleh banyak-banyak juga, karena dia sangat asam ya. Jadi, walaupun dia bagus untuk tubuh, disarankan untuk tetap sesuai dosis yang dianjurkan, tidak berlebihan. Jadi, kemudian, kalau sudah dipanen, itu tidak boleh keluar dari kulkas. Kalau keluar dari kulkas itu maksimal beberapa jam. Kalau enggak, dia kan karena mengandung alkohol dan gas, dia bisa meledak gitu. Jadi fermentasinya akan terus berjalan. Atau misalnya pun dia keluar dari kulkas, kalau dia dalam keadaan terbuka sih tidak apa-apa. Cuman kalau dia dalam keadaan tertutup, gasnya itu akan terus terbentuk, bisa meledak. Karena saya kemarin udah ngalamin sendiri. Jadi pernah saya dari Jakarta bawa kombucha, saya buat dalam koper karena dia kaca kan kemasannya, jadi takut kebanting-banting segala macem. Di bagian koper itu saya taruh di tengah-tengah baju. Ternyata ketika saya landing di Banjarmasin, kombuchanya meledak dalam koper. Jadi baju saya penuh dengan kombucha semua. Jadi benar-benar harus diperhatikan kalau misalnya sudah dipanen, itu kalau misalnya di luar kulkas gak bisa lama-lama gitu. Karena dia fermentasinya akan terus berjalan gitu, walaupun ibaratnya sudah tidak ada kulturnya, tapi dia mengandung kombucha dengan kandungan alkohol walaupun kecil, ada karbon dioksidanya juga. Nah, itu bisa meledak gitu. Baik. Jadi bisa langsung dikonsumsi setelah panen itu 7 hari ya, Mbak ya, sepekan ya? Oh, kalau di kulkas bisa lama, bisa 2 bulan, bisa, asal tetap di kulkas. Oke, baik. Berarti ketika kita mencampurkan teh, ragi, dan gula itu, lalu kita tunggu sampai sepekan, kemudian baru bisa dikonsumsi ya? Jangan lebih dari sepekan begitu, Mbak ya? 15 hari ya? 15 hari. Kalau lebih itu alkoholnya sudah melebihi ambang batas gitu. Oke, kalau sudah dipanen, berarti memang kadar alkoholnya memang segitu dan itu memang diperbolehkan ya? Iya. Dan itu harus tetap di dalam kulkas. Kalau misalnya di luar kulkas, dia akan terus berfermentasi, jalan terus, nanti alkoholnya akan bertambah lagi. Gitu. Jadi kulkas itu menghambat alkoholnya bertambah-tambah lagi gitu. Oh baik. Berarti ketika masa menunggu panen itu memang harus dalam kulkas ya? Bukan. Kalau pembuatan itu disarankan suhu ruang. Suhu rendah, tapi bukan kulkas, di suhu ruang biasa, yang penting tidak terkena cahaya matahari. Kalau setelah panen, kan misalnya alkoholnya belum 0,5 nih, anggaplah mungkin 0,4 gitu ya. Setelah 0,4 kita pindahkan ke kulkas supaya dia nggak nambah lagi. Nanti akan naik terus alkoholnya kalau di luar. Baik. Agak rumit ya, walaupun sehat ya. Iya, baik. Mbak, tapi ada nggak sih yang dijual istilahnya, kita kan nggak tahu ya apakah kita beli
kadarnya kita harus tes begitu Mbak, kadar alkohol. Kadang-kadang suka ada nakal-nakalan Mbak. Kadang-kadang kita beli memang sudah kadarnya itu sudah tinggi sekali Mbak. Bagaimana Mbak? Nah, itulah. Jadi kalau menurut hemat saya itu agak sulit ya, kan nggak mungkin ya kita beli se-effort itu kita bawa ke lab gitu ya, hanya untuk ngecek alkohol gitu, kecuali kita punya alkohol meter sendiri. Nah, kalau saran saya, belilah yang memang sudah dapat logo halal tadi aja, karena itu udah pasti gitu. Karena kadang penjual juga nggak mau menjelaskan, dia bikinnya berapa hari ya, yang penting dia udah jadi aja gitu kan. Nggak mungkin kita, jarang juga kan kita nanya-nanya dapur orang ke penjual, ini kulturnya berapa hari ya, ini kulturnya dari apa ya gitu-gitu kan, kita nggak enak juga nanya-nanya kayak gitu ya. Walaupun bertanya kadang kalau misalnya kayak di e-commerce gitu kan cuma dijelaskan efeknya atau apanya gitu setelah meminum kombucha, tidak lengkap lah penjelasannya gitu. Memang lebih aman kalau udah bersertifikat halal MUI anunya, kombuchanya gitu. Baik, Mbak, kalau wadahnya memangkah harus yang plastik atau yang kaca? Biasanya yang mana ini, Mbak? Sebenarnya wadah yang paling bagus untuk kombucha itu kaca. Karena kalau misalnya wadah lain, karena dia menghasilkan asam, ditakutkan akan bereaksi dengan sekitarnya. Jadi bagusnya itu memang kaca gitu. Yang paling dilarang banget nggak boleh menggunakan bahan PVC dan plastik sejenisnya, itu nggak bisa gitu. Tapi kalau udah mateng, udah kita panen, seperti yang saya katakan tadi, kalau masuk kulkas tuh nggak masalah, botol apapun, karena dia udah, maksudnya kita udah berhenti kan memfermentasikan dia, udah tinggal dikonsumsi aja gitu. Jadi kalau untuk penyimpanan nggak masalah botol plastik. Cuman untuk pembuatannya, fermentasinya, yang paling utama itu botol kaca. Baik. Tapi kalau untuk konsumsinya bagaimana Mbak, kombucha ini? Konsumsinya maksimal 1 hari 200 ml. Kalau yang menurut standar yang saya baca begitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari rekan Novita, Kak, kalau starternya kan pasti lebih lama kan. Nah, itu gimana kalau mau buat sendiri biar aman? Oke, jadi kalau selama ini biasanya Scooby itu diperjualbelikan ya. Diperjualbelikan, kita bisa bikin sendiri asal punya Scooby di rumah. Nah, biasanya setelah seiring waktu kita berkali-kali membuat kan jadi alkohol gitu. Untuk aman biasanya kita encerkan lagi aja. Jadi kalau misalnya dia berada di hotel Scooby itu kan otomatis kadar alkoholnya akan naik terus. Jadi kita kasih asupan itu akan mengurangi alkoholnya. Insya Allah kalau misalnya diencerkan terus, kadar alkoholnya akan terus berkurang, itu masih tetap aman kita gunakan. Oke, baik. Jadi kalau kita buat sendiri, kan kita mungkin ada yang belum paham Mbak ya, mungkin karena udah kelamaan sebelum dipanen 15 hari, jadi kan kadar alkoholnya tinggi. Jadi untuk mengurangi ini tambah air lagi ya? Iya, tambah air gula. Jadi tambah makanan lagi ke dia, kan makanan dari si starter itu gula. Tambah aja air gula terus, pokoknya diencerkan terus. Jadi kalau misalnya, kayaknya starter ini udah tersimpan hampir 15 hari deh di hotel Scooby-nya itu ya. Jadi supaya alkoholnya tidak melebihi ambang batas yang diizinkan MUI, ganti airnya dengan air baru gitu. Oke, jadi memang itu caranya ya. Iya. Oke, ya kalau mungkin kalau kita lebih aman lagi, kita punya alat ukur alkohol ya Mbak ya? Itu, cuman kadang kita nggak serajin itu ya, maksudnya disederhanakan aja kalau yang skala rumahan ini ya. Iya, berarti memang waktunya juga memang harus kita rutin ya Mbak ya? Istilahnya menghitung apakah sudah sepekan ataupun jangan lebih 15 hari ya? Iya, dan itu benar-benar detail. Jadi kita selisih sehari aja dia udah selisih, udah naik angkanya gitu. Jadi benar-benar harus dikasih tanggal gitu. Baik. Mbak, tapi kalau untuk merek-merek Mbak, kombucha Mbak, yang memang sudah halal nih, nggak apa-apa Mbak, disebutkan saja Mbak. Nah, jangan dong. Saya cuma pernah beli 1 kali dan itu buatan teman sendiri. Dan itu bener-bener yang saya tahu banget itu 14 hari gitu. Jadi kalau untuk brand-brand sendiri saya belum ketemu sebenarnya, tapi sepertinya ada sudah di halal MUI.
kan kendalanya saya itu karena saya kan domisilinya di Kalimantan, kadang yang jual kombucha di Jawa. Itu di perjalanan kan nggak bisa, udah pasti bisa meledak di jalan atau apa. Jadi saya sendiri belum pernah menemukan yang berlogo halal. Mungkin sayanya yang nggak hunting atau gimana. Jadi kemudian karena kehati-hatian saya akhirnya bikin sendiri aja. Beli Scooby-nya aja terus bikin sendiri gitu. Oke, baik ya. Tinggal mau yang ribet sendiri atau mau yang praktis ya, tapi tetap harus berhati-hati ya, Mbak ya. Iya, karena sensitif banget angka alkoholnya itu gitu. Ada Mbak, tapi juga kalau dia bilang lebih dari 20 hari bisa. Kemungkinan kalau bisa lebih dari 20 hari itu benar yang Mbak Ulfi bilang, kalau kita punya alkohol meter sebenarnya itu lebih gampang. Jadi harus diukur terus-menerus gitu. Jadi mau 15 hari atau 20 hari sebenarnya makin ke belakang, makin lama difermentasi, itu efeknya makin bagus buat badan. Cuman jadinya kita harus was-was dengan alkoholnya. Jadi lebih baik tetap di angka aman 7 sampai 15 hari gitu. Nah, itu dia Mbak, mau yang aman tubuh atau aman halal ya Mbak ya? Iya, betul. Cari yang win-win solution ya. Baik-baik. Tapi kalau yang Mbak Ruli sudah konsumsi itu gimana Mbak? Istilahnya dari segi rasanya, kemudian melihat mungkin dikasih tahu juga prosesnya pembuatannya bagaimana Mbak? Oh, dari pembuatannya sendiri. Ya. Kalau saya ngikutin apa yang amannya aja ya. Jadi beli botol kaca, terus pakai penutup kain yang benar-benar steril bersih, terus saya cari tempat yang terlindung dari matahari. Jadi kalaupun di rak saya taruh yang terlindung banget, nggak kena cahaya tinggi. Kemudian memang saya ngebuktiin sendiri sih antara dari yang dipanen 7 hari dengan yang dipanen 14 hari itu asamnya beda. Dan kayaknya lebih nampol ke badan tuh yang makin lama makin bagus gitu. Jadi saya pribadi untuk kehati-hatian saya nggak mau ngepasin 15, biasanya saya 14 sudah saya panen. Atau kadang bahkan di 7, 8, 9 itu udah saya panen. Jadi maksudnya pengen yang sehat, tapi saya takut banget kalau sayanya yang kebablasan gitu. Jadi biasanya saya cut di 14 hari, nggak sampai ke 15 gitu. Oke, berarti nunggu yang luar biasa ya. Benar, harus menjaga diri juga, walaupun ibaratnya pengen bikin sendiri gitu ya, nggak asal-asalan gitu. Tapi nggak ribet Mbak ya, bikin sendiri Mbak? Enggak sih, saya biasanya langsung bikin kayak teh 1 teko gitu, atau teh hijau 1 teko, bunga telang juga bisa kok dibikin gitu. Jadi biasanya sekedar bikin teh manis sekalian kita bikin untuk pagi hari gitu, dibanyakin bikinnya gitu. Oke, baik Mbak, misalkan udah jadi kombuchanya nih Mbak, tapi kita pengen nambahin pakai perasan lemon atau jahe ataupun ya kayak model infus water tapi pakai kombucha gitu ya. Nah bagaimana Mbak? Ini mau ditambahkan setelah jadi ke minuman setelah atau jadi. saat pembuatan? Oh, kalau setelah jadi saya belum pernah nambahin. Saya belum pernah coba karena dari kombucha itu sendiri udah asem ya. Saya belum pernah nambahin kalau itu udah jadi. Jadi kalau misalnya kalau menurut orang-orang yang udah pernah coba, katanya ditambahin yang lain-lain enak. Jadi kayak misalnya irisan buah atau dikasih sirup atau apa, sepertinya enak. Cuman saya sendiri biasanya minum alami aja. Jadi saya justru bikinnya itu tambahan di bahan baku. Jadi sebelum saya kasih starter, saya udah bikin lemon tea duluan. Itu enak. Ya, jadi tidak sekedar teh aja gitu. Saya bikinnya lemon tea, baru saya kasih starter, saya diamkan 2 minggu. Cuman karena memang awalnya udah asem ya, didiamin 2 minggu tambah asem gitu. Oke, jadi nggak masalah Mbak ya kombucha itu ditambahin baik sebelum ataupun sesudah ya? Iya, ya, jadi yang karena titik kritisnya kalau di produk itu hanya di alkoholnya aja sama gulanya itu tadi. Yang penting kalau gulanya udah halal, insya Allah halal. Baik. Nah, ini juga rekomendasi untuk rekan Dakta ya. Mau kombuchanya mau beli atau mau buat terserah ya. Betul, yang penting bahan-bahannya itu bahan pilihan. Tapi saya pribadi udah pernah loh Mbak coba kayak teh instan,
teh Iya. instan tuh kan ada teh rasa peach, teh lemon, tapi yang serbuk ya, bukan teh yang benar dari daun teh kering, itu nggak bisa, nggak berhasil, nggak jadi kombuchanya, gagal, malah mati starternya gitu. Yang merek-merek itu Mbak ya? Biasanya Yang teh rasa saset ya? gitu. Iya. Iya, jadi bentuknya udah serbuk, jadi teh lemon tea atau peach tea gitu yang dari buah peach, dari leci gitu. Itu saya pernah bikin dari minuman instan seperti itu, saya kasih starter ternyata gagal, nggak bisa jadi gitu. Nggak tahu, mungkin dia harus teh yang sebenar-benarnya teh kayaknya, nggak bisa yang serbuk. Atau mungkin lebih bagus teh daun Mbak ya, yang diseduh itu kemudian dibersihkan dan masukin starternya ya. Iya, menurut yang saya baca memang bagus yang fenolnya tinggi gitu. Jadi teh hijau, teh hitam itu bagus banget. Ya, yang maksudnya bentuknya seduhan daun, bukan yang dalam teh celup itu ya. Iya betul. Semakin alami sepertinya sih yang dibuat orang Jepang zaman dulu seperti itu ya awalnya ya. Baru kemudian sama orang dimodifikasi sesuai zaman lah ya. Baik. Mbak, kalau untuk menyeduh teh kan itu kan pakai air hangat Mbak ya, untuk ada merah-merahnya. Nah, apakah itu memang harus pakai air hangat atau memang ketika sudah dingin baru dimasukkan starternya Mbak? Iya, kalau starternya itu sendiri kalau kena air panas dia rusak. Jadi akan lebih baik bikin teh dulu, didiamin sampai dingin. Cuman dingininnya juga nggak lebih dari 4 jam sih. Kalau udah terlalu dingin, tehnya itu nanti dicampur starter malah basi. Karena saya pernah diemin, karena menurut yang saya baca 4 jam itu, ternyata saya lebihin nih karena mau nyoba. Ternyata tehnya kayak kerasa basi juga setelah difermentasi seminggu 2 minggu itu nggak enak. Jadi baru saya usut punya usut, oh ternyata saya diamin tehnya itu lebih dari 4 jam gitu. Jadi kalaupun misalnya kita bikin teh hangat di pagi hari, memang sebagian untuk kita minum, sebagian mau dijadiin kombucha, itu mendiamkannya jangan terlalu lama. Yang penting dia udah ibaratnya layak lah buat dimasukin starter. Mungkin masih suam-suam kuku itu masih bisa. Tapi kalau udah terlalu panas, starternya juga rusak, nggak bisa berkembang. Oke. Jadi hangat-hangat kuku yang bisa diberikan starternya itu ya Mbak ya? Dingin apalagi lebih bagus, cuman yang penting nggak lebih dari 4 jam. Dingin lebih aman. Coba dulu ya, sebelum dikasih starter masih enak nggak rasa tehnya ya? Iya betul. Iya, kalau udah nggak enak mau didiemin 2 minggu udah tambah nggak enak lagi. Baik. Mbak, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan kembali. Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 atau telepon di 021 881 6363. Tahukah rekan, kelaparan menjadi salah satu isu yang masih menghantui Indonesia. Menurut Global Hunger Index 2018, Indonesia dinilai memiliki masalah kelaparan tingkat serius yang memerlukan perhatian lebih. Tidak sulit di bumi merah putih ini menemukan kasus kurang gizi atau gizi buruk, stunting pada anak usia di bawah 5 tahun, atau kematian anak di bawah usia 5 tahun yang diakibatkan kelaparan atau kekurangan makanan. Kami mengajak rekan untuk berbagi dalam program Dakta Peduli, secanting beras bagi tak berpunya. Donasi bisa rekan salurkan melalui rekening Bank Syariah Mandiri 7.635.892 atas nama Yayasan Dakta Peduli. Bantuan berupa beras bisa rekan antar langsung ke Radio Dakta, Jalan Ki Haji Agus Salim, nomor 77, Bekasi Timur. Di sejumlah tempat, kelaparan, krisis pangan, dan kemiskinan membuat tak sedikit orang bertahan hidup dengan mengkonsumsi makanan sisa atau apapun di sekitar mereka yang bisa diolah menjadi makanan. Tersentuhkah nurani melihat penderitaan saudara-saudara kita? Masihkah tergerak hati bersedekah untuk mereka? Kami mengajak rekan untuk berbagi dalam program Secanting Beras Bagi Tak Berpunya. Donasi bisa rekan salurkan melalui rekening Bank Syariah Mandiri 7.635.892 atas nama Yayasan Dakta Peduli. Bantuan berupa beras bisa rekan antar langsung ke Radio Dakta, Jalan Ki Haji Agus Salim, nomor 77, Bekasi Timur. Dakta Peduli, agar hidup lebih berarti.
Mbak Ruli? Halo Mbak Ruli? Halo, iya Mbak, baru Ya, masuk baik. suaranya. Putus ya. Baik. Kita lanjutkan kembali Mbak Ruli ya. Nah, tentunya kalau untuk kombucha ini dari segi manfaatnya katanya sangat luar biasa. Tapi kalau untuk konsumsi untuk semua kalangan, Mbak, kalau Mbak Ruli melihat bagaimana nih, Mbak? Konsumsi kalau untuk semua kalangan pasti bisa ya, karena gunanya untuk kesehatan dan metabolisme. Hanya saja biasanya perlu dinotis karena ini mengandung asam yang cukup tinggi, mungkin untuk yang susah berhubungan dengan asam-asam itu harus dipikirkan lagi dan mungkin harus ikut saran dokter. Dan juga kalau untuk anak-anak karena ini sangat asam, mungkin dosisnya sangat diturunkan. Jadi kalau misalnya yang dewasa 200 ml per hari, untuk anak-anak jangan sampai segitu, mungkin setengahnya atau seperempatnya aja gitu. Baik. Mungkin boleh semuanya, tapi harus ada takarannya. Tapi kalau yang mereka istilahnya asam-asam lambung tuh kan juga tidak disarankan ya Mbak ya? Iya, saya sarankan sih konsultasi ke dokter dulu, kira-kira bisa toleransi atau enggak gitu. Mbak, untuk penginapannya, diinapkannya Mbak, didiamkannya ini kira-kira masih 3 hari atau 4 hari kayaknya ingin dikonsumsi, itu apakah bisa Mbak? Apakah takutnya kan alkoholnya tidak belum naik begitu Mbak? Bagaimana Mbak? Iya, kalau misalnya pembuatan itu paling minim 7 hari. Jadi kalau misalnya sebelum 7 hari, fungsi yang untuk kesehatan tadi belum terbentuk gitu. Jadi tidak disarankan kurang dari angka 7 gitu. Baik, ini sesuai dengan aturan itu ya Mbak ya? Iya, biasanya kalau belum 7 hari itu kayak vitamin C belum kebentuk, antioksidan yang bagus buat tubuh itu juga belum kebentuk. Jadi masih teh manis biasa gitu. Baik. Mbak, ini kan bisa dijelaskan lagi Mbak, tadi kan ada teh, kemudian ragi, dan juga gula. Nah, titik kritis gula ini kan memang sangat luar biasa Mbak ya. Kita tidak tahu kalau kita beli yang yang bukan kemasan, tapi yang kiloan biasa itu. Tapi kita tidak tahu apakah dari pedagangnya juga ada logo halalnya atau tidak, bagaimana Mbak? Iya, jadi karena ini sangat berpengaruh sama titik kritisnya, ya pertama bahan bakunya harus halal dulu, otomatis gulanya pun harus dipastikan halal. Kecuali kita tahu benar yang curah itu mungkin pecahan dari bulog, misalnya dari bulognya udah bersertifikat halal, insya Allah oke. Asal kita benar-benar tahu pasti asal-usulnya yang curah oke gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak tahu dari mana ya gitu ya, produksi PT apa, nggak ngerti juga halal apa enggaknya, itu sangat ditakutin kritisnya gitu. Tapi insya Allah sih kalau yang produksi Indonesia lokal biasanya udah halal semua gitu. Oke, berarti untuk produksi Indonesia sudah banyak Mbak ya? Insya Allah banyak kalau gula sih. Kalau gula pasir ya, gula pasir insya Allah udah itu semua. Udah halal. Nah, tapi kalau kita beli Mbak kombucha ini kan kita nggak tahu gulanya mereka, meskipun secara utuh jadi kombuchanya ini sudah halal Mbak. Bagaimana? Iya, jadi saya benar-benar nggak menganjurkan, kecuali memang kita benar tahu gitu. Atau si penjual dengan hati menceritakan kita menggunakan gula ini gitu. Tapi kayaknya susah ya, Kak. Biasanya tidak menyebutkan gitu gula merek ini atau apa gitu kan, karena itu rahasia dapurnya penjual biasanya ya. Kecuali penjualnya itu garansi, misalnya yang sekarang lagi ramai itu kan sertifikat halal self declare, jadi atau mungkin dia udah self declare memastikan halal, insya Allah alhamdulillah bisa digunakan gitu. Baik. Kalaupun nanya-nanya ke perusahaannya juga nggak mungkin Mbak ya? Biasa aja sih, sulit ya. Walaupun sebenarnya kita ya sebagai konsumen tuh disarankan untuk berani bertanya gitu ya. Cuman kadang ya itu tidak semua mau ngasih tahu dapurnya pakai gula apa ya gitu. Iya. Paling cuma disebutin pakai gula pasir atau apa. Tapi ada aja sih sebenarnya, mungkin ya 1-2 kalau misalnya penjual itu tahu bahwa kita muslim dan mengkhawatirkan itu, mungkin dia akan dengan senang hati memberitahu gitu. Ya mungkin kalau dari si pembuatnya, produsen tuh aware terhadap ini, kan nggak masalah ya.
Biasanya sih ada juga yang mau ditanya ini udah halal atau belum gitu kan. Biasanya ada yang udah sertifikat halal atau apa gitu. Apalagi sekarang udah ada self declare kan lebih mudah dapetinnya kan untuk skala UKM itu mungkin rata-rata udah pada punya. Cuman saya belum bisa merekomendasikan merek apa-apa di gitu. Karena gak ada pengalaman beli yang bener-bener bermerek-merek di e-commerce gitu. Tapi kan untuk produsen yang membuat kombucha ini di Indonesia memang sudah banyak, Mbak ya? Banyak, bahkan mungkin di kafe-kafe pun udah ada pilihan teh kombucha. Karena ketertarikan masyarakat akan minuman-minuman sehat ini udah ramai banget. Alhamdulillah. Baik-baik, justru diviralkan gitu ya? Iya betul, karena ini loh ternyata ada teh enak dan sehat gitu kan, nggak sekedar teh manis gitu. Oke, Mbak, kalau kita mengkonsumsinya, tadi kan ada yang pakai tambahan-tambahan ya kayak infusotor dan sebagainya. Tapi kalau pakai es, Mbak, biasa kan biar lebih enak lagi, dingin gitu, Mbak. Itu kan berpengaruh tidak, Mbak? Enggak, justru es itu bagus. Jadi kombucha itu apabila didinginkan dia akan bertahan segitu, alkoholnya tidak berkembang lagi. Justru penyimpanan paling bagus di es, penyajiannya pun paling bagus pakai es gitu. Baik. Jadi minuman kekinian gitu, diramu gitu ya, es yang lagi ramai sekarang. Tambah viral lagi ya. Jadi minumnya dapat, kemudian khasiatnya pun juga dapat, Mbak ya. Iya betul, Masya Allah. Baik. Mbak, apa ingin sampaikan kepada rekan dokter terkait dengan pembahasan kita kali ini? Untuk ulasannya silakan. Oke, jadi kesimpulan dari obrolan kita hari ini untuk teh kombucha yang sedang ramai dikonsumsi masyarakat, sebenarnya itu dari MUI sudah difatwakan bahwa kombucha itu halal untuk dikonsumsi selama memenuhi kaidah alkoholnya tidak melebihi dari angka 0,5%, sudah ada difatwakan. Kemudian media pembuatannya juga halal, tidak bersinggungan dengan yang najis. Insya Allah halal dikonsumsi dan bagus buat kesehatan. Yang penting ketika kita mengkonsumsinya tetap memperhatikan kaidah halal tadi, dan apabila pun membuat sendiri harap untuk terus membaca literatur-literatur yang bisa menjaga kita dari pembuatan kombucha yang sesuai prosedur untuk digunakan oleh seorang muslim. Begitu. Terima kasih Mbak Ulfi. Terima kasih Mbak Ruli, semoga nantinya lebih viral lagi kombucha, dan tentunya ingat sudah halal atau belum. Terima kasih Mbak Ruli sudah hadir bersama kami di Radio Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.